Duduk Bapak Ibu Saudara, bisa mic-nya ditambah sedikit. Ibu Bapak Saudara-saudara sekalian, Shalom. Sekali lagi lebih keras, Shalom. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, minggu ini saya ingin bicara satu tema yang sangat penting, Saudara, di tahun 2024 ini. Bapak Ibu bisa perhatikan sebentar ke sini, jangan alih kemana-mana supaya Saudara bisa mengerti hati Tuhan. Saudara-saudara dengar baik-baik, ini adalah bulan Oktober. Kalau sudah berber berarti kita sudah dekat dengan Desember, dan itu berarti kita akan Natal. Tapi saya menggambarkan hidup kita itu seperti bulan. Kita berada di penghujung Oktober, hidup kita pun demikian. Semakin kita bertambah umur, kita berada di Oktober yang sebentarnya datang November, Desember, dan hidup ini berakhir. Karena menyadari itu, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya memilih tema di pagi hari ini dan sebentar di jam 10 dengan tema yang berbeda, tapi dari ayat yang sama, dari pasal yang sama, yaitu Hakim-Hakim 16. Saya mulai pagi hari ini 7.30 dengan bagaimana kita mengakhiri kehidupan kita dengan sangat-sangat baik. Finishing well dalam bahasa Inggris. Mengakhiri sebuah kehidupan dengan sangat baik, ya. Saudara-saudara, ada begitu banyak orang memulai sebuah kehidupan dengan sangat baik, tapi sayang mereka tutup kehidupan mereka dengan sangat tragis. Catatan-catatan Alkitab banyak sekali. Misalnya siapa? Saul. Saul itu datang menjadi raja, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan tepuk tangan, tapi akhir hidupnya berantakan dan hancur. Dan karena itu saudara-saudara, kita akan belajar dari cerita firman Tuhan dari seorang bernama Simson. Kita tahu cerita ini, Simson dan Delila. Simson ini saya cerita sedikit dulu sebelum kita baca ayatnya. Simson ini, saudara dengar baik-baik, dia orang yang dikasih karunia, karisma luar biasa. Apapun yang mengikat dia, mau tali kah, mau rantai, pasti putus. Karena Alkitab mengatakan roh Tuhan ada pada dia. Tapi kalau saudara baca dan saudara nonton film daripada Simson ini, pada akhirnya dia mati sebagai orang yang disiksa, matanya buta, ya, cacat, lalu akhirnya dia mati pada waktu dia ada di sebuah gedung di mana banyak orang hadir. Dia robohkan gedung itu, tujuannya membunuh orang Filistin, tapi sekaligus dia mati. Saudara, sebuah cerita yang tragis. Orang yang diagungkan, orang yang merupakan pilihan Tuhan, yang mana mata Tuhan selalu tertuju kepada dia. Hari itu orang Kupang bilang mati sia-sia. Saya berharap dalam pengiringan kepada Tuhan, kita tidak menjadi orang-orang yang mengakhiri kehidupan ini dengan cara yang hancur. Tapi mari kita tutup kehidupan ini dengan cara yang terbaik. Finishing well. Mari kita lihat ayatnya, Hakim-Hakim 16, ayat yang ke-20 dan 21. Siang baru kita baca panjang. Ini mengingat kita ada perjamuan, saya baca 2 ayat saja. Lalu berserulah perempuan itu. Siapa perempuan ini? Siapa perempuan ini, saudara? Delila. Orang Filistin menyergap engkau, Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya, seperti yang sudah-sudah. Simson ini pikir, oh dulu kalau orang ikat saya nanti terlepas. Dia pikir waktu itu dia diikat pasti terlepas lagi. Lalu dia bilang begini, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta, lepas. Tapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Sebuah kehidupan yang berakhir tragis adalah kehidupan yang, maaf, bukan Anda miskin atau Anda kaya, tapi kehidupan yang tragis saat Tuhan meninggalkan hidup saudara. Saudara lihat ayat 21, perhatikan lebih sadis lagi. Sudah Tuhan tinggalkan, ayat 21. Dia mati dengan cara tragis, ayat 21. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya, dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga. Perhatikan, pekerjaannya di penjara ialah membilik. Seorang abdi Allah yang dihormati di mana-mana, saudara, waktu itu. Seorang yang punya karunia hebat, luar biasa. Tapi matinya disiksa, pertama dikasih buta, lalu kedua di penjara. Ketiga apa, saudara? Jadi pekerja di situ, jadi hamba di situ, jadi pembantu di situ.
Saudara-saudara dengar baik-baik. Saudara dengar, perhatikan baik-baik bahasa saya ini. Setiap orang tidak ingin gagal di dalam hidupnya. Setiap orang tidak ingin mengakhiri kehidupan ini dengan gagal. Tapi mau tidak mau, saudara-saudara, gagal itu adalah sesuatu yang bisa menimpa siapapun. Gagal itu bisa menimpa siapapun. Mau pendeta pun bisa gagal. Apalagi hanya jemaat. Tetapi saya kasih tahu saudara-saudara, walaupun kita punya kesempatan gagal, dengar bahasa saya, tapi Anda punya kesempatan untuk bisa mengubah kegagalan itu menjadi satu yang sukses ketika kita mengakhiri kehidupan ini. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Saudara dengar baik-baik. Kita tidak bisa mengubah masa lalu yang kelam, yang gagal. Tapi selama kita masih tarik nafas, kita masih punya kesempatan untuk mengakhiri kehidupan itu dengan baik. Setiap kita punya masa lalu, kan? Kita punya masa lalu yang buruk, hancur, tidak berguna. Semua di belakang sana. Tapi jangan seperti, siapa namanya ini? Simpson. Dia mulai dengan cerita yang hebat tentang dia. Tapi dia tutup dengan cerita yang buruk tentang dia. Saya kasih tahu saudara, setiap orang punya masa lalu dengan cerita buruk. Dan kita tidak bisa merubah masa lalu yang cerita buruk tentang kita. Kita tidak bisa rubah. Tapi saya pesan saudara, kita masih punya kesempatan. Kalau kita masih tarik nafas, kita masih punya kesempatan mengubah masa depan kita. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Saudara dengar, kita tidak bisa mengubah masa lalu kegagalan kita. Tapi kita masih punya kesempatan untuk mengubah masa depan yang lebih luar biasa. Nah, dan karena itu saya mau ajak saudara di sini, saudara. Kalau saudara belajar mengenai Hakim-Hakim pasal 16 ini, saya bilang tadi, setiap orang bisa gagal, setiap orang pernah gagal, namun yang menariknya, walaupun setiap orang pernah gagal dan bisa gagal, menariknya semua orang tidak pernah bermimpi dan mau gagal. Semua orang pernah gagal, betul tidak? Semua orang bisa gagal, betul tidak? Walaupun kita pernah gagal dan bisa gagal, tapi belum pernah ada orang tua, anak muda, yang dia walaupun sudah gagal, bermimpi lagi untuk gagal. Kita masih bermimpi untuk jangan gagal lagi. Walau begitu, kita perlu berhati-hati agar tidak menjadi orang yang gagal mengakhiri kehidupan dengan cara terburuk. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, setiap orang punya masa lalu, khusus dalam hal kegagalan. Demikian dengan Simpson. Saul punya kegagalan. Satu lagi di perjanjian baru, siapa namanya? Siapa namanya yang gagal di perjanjian baru? 12 murid yang gagal siapa? Yudas. Sebenarnya dia diberi kesempatan, sayangnya dia bunuh diri. Itu sebabnya saya bilang, sayang, dia mulai dengan baik. Sampai dia jadi terbaik. Yesus tidak kasih uangnya di Petrus. Yesus tidak kasih uangnya di Yohanes. Yesus kasih di siapa? Yudas. Berarti Yudas pernah jadi orang terbaiknya Tuhan. Tapi sayang dia tutup dengan bunuh diri, menyangkal Tuhan. Saya tanya saudara, maukah kita akhiri hidup ini kita dengan baik, walaupun kita pernah punya masa lalu yang kurang baik? Kalau saudara setuju, saudara perlu dengar ini baik-baik. Satu, bagaimana supaya kita bisa kembali hidup atau mengakhiri kehidupan ini dengan baik? Saya mau kasih tahu saudara, kembalikan kerinduan untuk selalu rindu duduk di bawah kaki Tuhan. Saudara-saudara, mungkin karena dia merasa dia hebat. Kalau saudara baca, tidak ada catatan dia berseru kepada Tuhan. Selama dia punya karunia memutuskan rantai, memutuskan tali, tidak ada catatan yang mengatakan dia berseru kepada Tuhan. Dia duduk di bawah kaki Tuhan sampai waktu dia mau mati. Baru dia sadar, aduh saya sudah salah banyak ini. Alkitab mengatakan dia mulai bangun kembali hubungannya dengan Tuhan. Mari kita perhatikan ayat ini saudara. Dari Hakim-Hakim pasal 16. Berserulah Simpson kepada Tuhan. Ayat ini baru muncul di ayat 28. Ayat 1 sampai ayat 27. Simpson dengan gagah. Itu sebabnya tadi dia bilang begini. Jadi begini saudara, dia pencerita begini. Dia kan cinta seorang bernama Delila. Delila ini adalah seorang Filistin, seorang kafir yang sudah dilarang oleh papanya jangan nikah dengan dia. Tapi dia paksa. Nah, singkat cerita,
Ini Delila, ini dipakai oleh Raja Filistin untuk bongkar rahasia bagaimana bisa bunuh si siapa nih, si Simpson. Jadi setiap kali tanya, Simpson kasih tahu, oh lu ikat nanti dengan 7 tali, nanti beta akan tidak bisa bikin apa-apa. Tapi ternyata setelah dibuat, Simpson bilang begini, ya, lalu putus, begitu. Nah kalau saudara baca ayat yang ke-21, Simpson bilang begini, saya pikir seperti biasa, nanti orang ikat saya tidak lagi terikat, saya akan terlepas dengan mudah. Ternyata kata Alkitab dia tidak bisa bikin apa-apa. Kenapa? Karena dia kehilangan satu momen, yaitu momen yang selalu duduk di bawah kaki Tuhan. Saudara-saudara, tidak ada orang yang bisa mengakhiri kehidupan ini dengan baik, kecuali Anda punya jam-jam waktu untuk berlutut di bawah kaki Tuhan. Seperti kata orang yang tegak berdiri adalah orang yang telah lama berlutut di bawah kaki Tuhan. Sebuah pepatah mengatakan orang yang bisa tahan berdiri di depan para musuh lawannya hanyalah orang-orang yang telah lama duduk, jatuhkan lututnya di bawah kaki Tuhan. Dan sayang, dia baru sadar di akhir kehidupannya, baru dia berseru, bagi saya tidak apa-apa. Tapi sayang, seandainya dia sudah mulai dari awal kehidupannya, maka pasti dia akan awali dengan baik, dia akan akhiri dengan baik. Sebuah rumah tangga yang tidak dibangun di bawah lutut yang berdoa, percayalah, rumah tangga itu akan berakhir dengan berantakan. Sebuah pelayanan yang dibangun tanpa berlutut di bawah kaki Tuhan, kelihatan seperti Simpson megah hari ini, tapi besok orang Jepang bilang taguling. Sebuah bisnis yang dibangun tanpa berlutut lama di bawah kaki Tuhan, hari ini bisnis itu bisa berkembang besar dan diberkati. Tapi perhatikan, nanti dia seperti Simpson, berakhir dengan cara tragis. Mungkin saudara mengatakan, betulkah Bapak Gembala? Betul, saya bilang. Karena Simpson baru menyadari di dalam ayat 28. Tapi saya masih punya Simpson masih punya kesempatan terakhir sebelum mati. Dia masih menggunakan waktu itu dengan kata, berserulah Simpson kepada Tuhan. Saudara tidak percaya, buktikan apa yang saya sampaikan di poin pertama. Berjalanlah dengan segala sesuatu, kerja, bisnis, usaha, pelayanan, apa saja, kerjakan saja tanpa berdoa. Dan lihatlah, kelihatan kita naik sebentar, tapi nanti kita turun dan selesai. Saya ingat cerita mengenai Yesus waktu dia berdoa. Dia bilang para murid, penyeberanglah ke seberang, betul ya? Lalu Alkitab mengatakan dia naik berdoa. Dan ketika dia lagi berdoa, dia lihat di sana, menurut catatan, baru saja beberapa mil, kata Alkitab, mereka para murid-murid sudah dihantam gelombang. Apa artinya? Lihat, belum separuh perjalanan, belum akhir perjalanan, mereka sudah dihantam gelombang. Beda dengan Yesus yang sedang berdoa. Lalu Alkitab mencatat lanjutannya adalah Yesus datang ke mereka, bukan naik perahu, tapi berjalan di atas air. Saya selalu bilang, orang yang berdoa, dia akan berjalan di atas masalah, dan bukan masalah di atas dia. Dan orang yang seperti inilah yang akan bisa mengakhiri kehidupannya dengan baik. Amin. Amin. Setiap Jumat saya suka dengan seorang ibu yang berdoa untuk kami suami istri. Doanya sederhana, tapi saya suka doa itu. Dia bilang begini, Bapak berdoa untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala keluarga. Kalau gereja masih ada, mereka masih ada, semua karena Tuhan. Saya percaya kami bisa melayani sampai hari ini tegak berdiri, karena bukan hanya kami berdoa. Saya tahu ada jemaat yang berdoa, ada orang-orang yang terus berdoa untuk kami. Dan saya juga mau bilang sama saudara, kita butuh doa supaya kita bisa tegak berdiri. Kalau tidak, di depan ada badai susah, di depan ada angin, di depan ada persoalan, di depan ada tantangan yang sangat mengerikan yang tidak bisa Anda lewati kecuali Anda minta belas kasihan Tuhan lewat doa. Kasih tepuk tangan itu Tuhan. Saudara, tidak lama, saya tidak salah lama di sini, saya tulis di sini. Doa adalah salah satu cara untuk bisa memulihkan diri kita dan banyak hal dalam diri kita. Salah satunya untuk mengubah kegagalan di masa lalu menuju masa depan yang lebih cerah dan lebih luar biasa
adalah doa. Anda tidak percaya? Mari kita lihat Alkitab mengatakan begini. Kalau saudara baca di dalam ayat yang di dalam 2 Tawarik 7 ayat 14 itu, kira-kira menurut saudara, kalau saudara banding 2 Tawarik 7 ayat 14 ya, dengan kata ini, berserulah Simson kepada Tuhan, kira-kira ada hubungannya tidak doa dengan pemulihan? Kalau saudara dikatakan begini, dan umatnya yang atas namanya merendahkan diri, betul ya, berdoa, cari wajahku, aku akan mendengar dari surga, saya cukup hafal ayat ini, dan memulihkan keadaanmu. Jadi lihat ini baik-baik, saya definisikan ini seruan apa? Ada 2 seruan di dalam ayat ini menurut saya. Simson ini berseru dalam 2 seruan. Seruan model apa yang membuat dia bisa mengakhiri kehidupan dengan baik? Seruan pertama adalah seruan pertobatan. Tadi saya bilang setiap orang punya masa lalu, gagal, berdosa. Tapi betapa malangnya kita kalau kita mulai dengan dosa, kita tutup dengan dosa. Kita memang berdosa, tapi jangan sampai kita tutup dengan tetap masih dalam dosa. Nah, saudara lihat ini. Menurut saya pertama adalah seruan pertobatan. Dia bertobat, dia sadar, dia salah. Yang kedua, seruan minta pemulihan. Dan kalau saudara baca Tawarik itu jelas. Umat yang merendahkan diri berdoa, cari wajahku, berbalik jalan dari jalannya, Tuhan pulihkan. Tapi kita akan baca itu terakhir. Tapi sudah, kita akan masuk pada poin yang kedua. Poin yang kedua adalah kalau saudara baca, saya bilang orang yang mengakhiri kehidupan dengan baik adalah orang yang hidup dekat sama Tuhan. Jadi satu, dia punya kehidupan doa lah yang membuat orang tegak berdiri. Pendeta-pendeta besar bersaksi bahwa mereka bisa melayani sampai akhir hidup mereka karena mereka berdoa. Tapi yang kedua, kita belajar dari Simson bahwa orang yang bisa mengakhiri kehidupan dengan cara terbaik adalah orang yang hidup dekat sama Tuhan. Saudara perhatikan, ayat ini tidak di mana-mana, ayat ini hanya di sini saja. Setelah dia berseru Simson kepada Tuhan, katanya apa? Kata Simson, ya Tuhan Allah. Saudara dengar baik-baik. Kalau saudara-saudara di sebelah membacanya, ya Tuhan Allah. Saudara-saudara, kenapa dia memanggil nama Tuhan? Karena selama ini dia hanya dekat dengan orang-orang yang dia cinta, yaitu siapa namanya? Delila. Fokusnya hanya Delila terus. Sampai lupa bahwa ada yang lebih dari Delila, yaitu Tuhan Allah. Saya kasih tahu saudara, setiap kita ini selalu dekat dengan orang apa yang kita cintai. Istri, suami, anak-anak, apalagi selain istri, suami, anak-anak, harta. Kita kan cinta harta. Tidak ada yang bilang tidak ya. Terbukti saudara punya bibir merah hilang sama marah-marah sampai pagi. Berarti kita ini cinta, kita pun barang yang paling sederhana saja. Tapi dia bilang begini, dengar, ya Tuhan Allah. Dia sedang bilang, dulu saya ingat apa yang saya cinta. Tapi sekarang saya cinta, saya ingat dia sumber berkat. Ada amin. Saudara-saudara dengar baik-baik, saudara dengar baik-baik. Kalau saudara dasarnya hanya mengejar apa yang saudara cintai, maka apa yang engkau cintai itu yang akan menghancurkan hidup dan perjalanan hidupmu. Saya ulangi, saudara dengar baik-baik kata itu. Kalau saudara mencintai apa yang saudara punya, lalu sampai lupa akan Tuhan, saudara tangkap saya bahasa dan saudara pegang saya punya kata itu. Kalau saudara mencintai apa yang saudara punya, yang saudara andalkan, satu waktu apa yang kau punya itu yang engkau andalkan, itu yang justru menyerang dan menghancurkan saudara. Saya tanya saudara, apa yang menghancurkan si Simson? Satu, Delila yang dia cintai. Kedua, karunianya yang dia cintai.
Yang tadi bikin apa-apa bisa semua, betul? Dia lebih cinta itu daripada Tuhan. Tidak ada catatan dia berseru kepada Tuhan. Tidak ada catatan dia memanggil nama Tuhan. Kecuali waktu dia mau mati. Tanpa kedekatan kita sama Tuhan, apapun yang kita punya bisa menghancurkan kita. Saya cinta anak-anak saya cinta keluarga saya. Tapi kalau saya tidak dekat Tuhan, anak-anak bisa kasih hancur saya pelayanan. Bisa. Istri saya bisa hancurkan pelayanan saya. Bisa. Berapa banyak saya kenal saya teman-teman pendeta yang hancur pelayanannya gara-gara keluarganya hancur. Saya kasih tahu, kalau saudara cinta hanya lekat sama dia, satu waktu itu yang akan menghancurkan saudara. Saudara tidak percaya, saudara baca cerita mengenai anak sulung dan anak bungsu. Anak yang bungsu itu bilang, "Papa, kasih semua harta milik saya menjadi hakku." Saya kasih tahu saudara, bapaknya kasih, betul ya catatan itu. Tapi Alkitab bilang baru saja dia pergi pesta pora sebentar, kata Alkitab apa? Dia dilanda badai persoalan sampai tidak bisa makan. Makan harus dari makanan babi. Kenapa? Karena orang berpikir begini, saya hanya bisa mengakhiri hidup ini kalau ada apa yang saya cinta itu selalu ada. Uang, keluarga, betul, saya setuju. Tapi tanpa kedekatanmu sama Tuhan, saya tanya saudara, saudara mau dapat kekuatan dari mana? Kita ini hidup seperti iPad saya ini. iPad ini semahal apapun dia, saya cinta apapun saya sama iPad, dia tidak berguna kalau dia tidak sentuh listrik. Setelah 100% dia punya baterai daya tahannya, ketika digunakan dia turun 90%, 80, 75, 50, 30, 20, 10, dan 0. Kehidupan yang tidak menyentuh Tuhan, dekat sama Tuhan, betapapun hebatnya dan kayanya saudara, justru itu yang akan menghancurkan saudara. Kata orang benar ya, untuk bisa lihat orang mau hancur orang tuh kasih dia kedudukan dan lihat betapa aslinya dia. Dan saudara, berapa banyak orang punya jabatan yang menghancurkan dia. Orang yang dipenjara karena korupsi bukan karena dia orang biasa, dia orang hebat. Tapi terlalu cinta itu harta sampai korupsi. Akhirnya hasil korupsi itu menghancurkan dia, masuk penjara. Padahal dulu mungkin orang sapa dia Pak Bupati, Wali Kota, Gubernur. Lihat, tanpa kedekatan sama Tuhan, pertama kita tidak ada kekuatan untuk menghadapi kehidupan. Yang kedua, tanpa kedekatan kita sama Tuhan, kita tidak akan dapat arahan dari Tuhan. Mengapa? Apa hubungannya antara saudara dan saya yang bisa mengakhiri kehidupan dengan baik dengan hubungan dengan dekat sama Tuhan? Begini, saya ini walaupun saya pendeta, saya dekat dengan kakak adik saya. Saudara jangan pikir bahwa saya hanya khotbah begini. Kadang-kadang pulang mereka tegur saya. Bapak pendeta nanti jam begini ya. Saya bisa bertahan berdiri karena ada orang-orang. Saya ada beberapa orang tua dulu yang kalau saya khotbah salah langsung turun, dia bilang, "Bapak gimana? Maaf ya, tadi Bapak salah." Salah di mana? Ya, Bapak selalu bilang Yesus menunggangi kedelai. Dan saya tidak karena begitu semangat. Saya bilang, "Oh iya ya, tadi saya bilang kedelai." Iya, saya tahu Bapak maksud keledai, tapi kedelai terus. Tidak ada kedelai yang bisa kasih naik Yesus sana. Nah, maksud saya begini, saudara. Ini contoh praktis saja. Kalau kita dekat sama Tuhan, pasti Tuhan bilang, "Jer, lu susah lah nih. Lu balik." Tapi coba saya tidak dekat Tuhan. Kira-kira Tuhan mau kasih tahu saya tidak? Itulah hubungan antara kedekatan Tuhan dengan mengakhiri kehidupan dengan baik. Amin. Saudara, katanya enaknya punya sahabat yang dekat itu adalah dia tidak hanya menyanjung saudara waktu saudara baik-baik saja. Tapi dia bisa omong dengan keras. Sampai-sampai ada bahasa seperti ini. "Lu gila, Kak. Lu buat ini, lu pikir baik-baik, Kak." Coba ada orang yang belum Anda kenal tiba-tiba berdiri sama saudara. "Lu gila, Kak."
Lu bikin model begini, kira-kira ada tidak model berani? Tidak ada yang berani begitu. Hanya orang dekat. Amin. Yang berani pertama tegur saya pasti istri saya. Malam-malam tidur, lalu dia bilang, Bapak, tadi Pak main coba begini. Nah, coba ada yang berani tidur dengan saya. Yang pertama, saya didisiplin. Karena saudara bukan istri saya. Tapi yang kedua, maksud saya begini. Dari contoh ini betul. Dia baru dekat Tuhan. Waktu dia sadar, dia mau mati dan gagal. Manusia kan cenderung begitu. Masih sehat, dadanya dibantu. Masih gagal, dadanya dibantu. Tapi lihat kalau semua mati. Infus mulai di telinga. Telinga bukan di sini ya. Infus mulai di hidung. Lalu apa lagi? Oksigen di mana? Oh, salah ya. Ternyata saudara bangun juga ya. Ada yang mengatakan amin, amin, amin apa? Infus tidak ada di hidung, infus di mana? Di tangan. Lalu oksigen di mana? Dari tadi, aduh betul ya, baru saya sadar. Jangan terlalu saudara. Jadi infus di mana? Di tangan. Baru kita mulai, aduh sadar. Oksigen mulai di hidung. Kabel-kabel mulai dari ujung. Kabel itu saudara dengar baik-baik, kabel itu untuk speaker saja ya. Jangan untuk tubuh saudara. Saya masuk di ruang ICU, ICCU itu banyak kabelnya. Saya pikir saya butuh kabel sebenarnya, kenapa ada di tubuh orang ini. Tapi saya punya pesan begini, lebih baik dekat Tuhan. Supaya kalau kita akhiri hidup ini, kita akhiri dengan baik. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Dan kita akan baca sebagai terakhir. Saya suka dari yang terakhir, saya paling suka dengan poin terakhir. Kalau saudara mau tutup kehidupan ini dengan baik, gunakan kesempatan kedua. Yang saya sebut kesempatan terakhir. Walaupun kesempatan ini kecil sekali, tapi gunakan dengan baik. Kenapa saudara-saudara? Kalau saudara baca pasal 16, kalau tidak salah ayat yang ke berapa tuh? Dia mengatakan rambutnya mulai tumbuh kembali. Yang tadi panjang, kan gara-gara rambutnya panjang, sama Delila dia umpan-umpan, lalu dia bilang sebenarnya saya bukan kelemahan, itu di rambut. Ya. Kalau potong, maaf saya tidak menyindir siapapun ya. Kita ini seperti Simpson ya. Laki-laki itu waktu masih muda, ya apalagi dia mulai SMP, SMA. Saudara lihat laki-laki pun tampilan yang paling ditonjolkan apa? Rambut. Setelah umur saya seperti saya dan Pak Bambang, saya pun mulai perlahan-lahan gugur. Walaupun hujan tetap ada, tetap gugur. Biasanya laki-laki katanya, setelah dia tua rambutnya mulai gugur, dia pun percaya diri sedikit menurun. Dulu itu kasih kasih minyak rambut itu, jangankan badai seroja, lebih dari badai seroja, dia pun tubuh bisa jatuh, tapi dia pun rambut tetap berdiri, seolah mengatakan, ku tegak berdiri bersama Tuhan. Laki-laki selalu rambut, tapi begini, akhirnya dia bilang, bepung kelemahan di mana? Rambut, potong, lalu hilang dia pun tenaga. Tapi kalau saudara baca, akhirnya mulai tumbuh kembali. Kalau yang namanya baru tumbuh, kira-kira dia sama panjang dengan Simpson pun rambut. Ini kalau saya kasih gambar. Simpson pun rambut model begini, nih, panjang begini. Waktu dia tumbuh kembali, kira-kira dia langsung panjang begini atau dia permisi, dia tumbuh sepotong begini. Tadi dikatakan bahwa dari rambut itu ada kekuatan. Artinya begini, dan dia mati itu saya percaya belum sempat panjang rambut begini. Betul tidak? Waktu dia mati itu belum tentu sepanjang begini. Pasti baru permisi orang Kopang bilang sepotong. Tapi yang namanya sudah tumbuh berarti dia punya kekuatan kembali. Saya kasih tahu, ini gambaran hidup kita. Mungkin kita bagikan hidup, kalau kita anggap rambut ini gambaran umur kita. Umur kita mungkin tidak seberapa lagi. Tapi seperti doa dia, sebelum saya jelaskan lebih jauh supaya saudara mengerti, mari kita baca ayatnya dulu. Setelah dia berkata, ya Tuhan Allah, artinya dia bangun kembali hubungan dengan Tuhan. Dia dekat lagi sama Tuhan.
Lalu ayat ini berkata, buatlah aku kuat. Berapa kali? Walaupun hanya sekali saja. Ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Perhatikan beberapa kalimat yang saya suka. Pertama, rambutnya mulai tumbuh sepotong. Kedua, dikatakan buatlah aku kuat sekali saja. Ini kata-kata sedikit pengharapan. Lalu yang terakhir dia bilang apa? Supaya dengan satu pembalasan, satu saja. Tapi hari itu dia bunuh para kafir, yaitu orang Filistin. Waktu tumbuh rambut hanya sepotong, dan sebentar dia mati. Dan dalam keadaan itu dia berdoa begini, Tuhan, satu kali ini saja. Kalau saya tambah, saya belum beta mati Tuhan. Beta mau tutup beta masa lalu yang gagal itu. Walaupun hanya satu kali saja, saya mau buat sesuatu yang memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, mungkin dokter mulai vonis kita sakit. Itu berarti mungkin secara akal manusia kita akan berakhir hidup ini. Kalaupun sisa hidup kita tinggal sebentar, mari coba kita bilang, Tuhan, memang beta dari umur 20 sampai 50 beta nakal Tuhan. Tapi ya sisa entah nanti kalau saya 65 berarti tinggal 15. Bagaikan rambut yang baru tumbuh. Tidak apa-apa Tuhan. Tapi izinkan ini tinggal 15 ini. Saya mau tutup hidup saya jadi lebih baik. Amin. Tadi saya bilang kita tidak bisa mengubah masa lalu kita dengan baik. Tapi kita masih bisa mengubah masa depan kita dengan baik. Amin. Ini bukan bicara tentang sesuatu yang biasa. Ini pesan Tuhan yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, khusus orang muda, sekali lagi, saya juga banyak koreksi hidup saya hari-hari ini. Dan betapa menyesalnya saya seperti Simpson. Saya terlalu banyak buang waktu untuk sesuatu yang sebenarnya tidak membuat saya mengakhiri kehidupan dengan baik. Di hari-hari ini pesan Tuhan ini bukan hanya untuk saudara, untuk saya juga. Supaya kalau boleh berdoa sama-sama. Tuhan, sisa saya pun hidup ini, kalau saya main-main selama ini, saya mau sungguh-sungguh untuk Tuhan. Kalau saya belum serius dengan Tuhan, kasih kesempatan, waktu yang ada saya mau selesaikan hidup saya dengan sangat baik. Amin. Bapak Ibu Saudara, begini dia pembahasan sederhananya. Kehidupan yang luar biasa itu katanya bukan awal, tapi bagaimana engkau mengakhirinya. Amin. Manusia lebih cenderung melihat akhir hidup saudara. Dan bukan hanya manusia, Tuhan. Lebih baik saudara jahat seperti Paulus. Tapi akhirnya dia tutup sebagai seorang rasul yang luar biasa. Tidak penting seberapa jahatnya saudara di masa lalu. Yang penting adalah seberapa baiknya kita ke depannya. Saya ulangi lagi. Yang penting bukan seberapa jauh atau seberapa jahatnya kita di masa lalu. Tapi seberapa baiknya kita ke depan. Mungkin orang akan bilang, pada waktu saudara ambil keputusan dengar firman Tuhan untuk jadi lebih sungguh sama Tuhan, lalu saudara mulai sedikit berubah, orang mulai begini, dia mulai so suci. Oh, ini bukan bicara itu. Ini bukan bicara itu. Ini bicara tentang prinsip bahwa saya mau akhiri hidup ini dengan cara terbaik. Amin. Kalau saudara akhiri dengan cara baik, maka segala sesuatu akan menjadi baik pula. Begini saudara. Kalau saudara biasanya ke orang mati selalu ada apa namanya? Baca apa lagi? Riwayat hidup. Betul ya? Selalu ada riwayat hidup. SD tahun berapa? SMP tahun berapa? SMA tahun berapa?
Sampai riwayat sakit pun diceritakan. Tetapi saya berharap waktu saudara mati tidak ada bahasa di tenda duka yang bilang begini, Baisu, batu su mati, Baisu, aman, ketong sekarang su aman. Saya berharap saya mati tidak ada bahasa di tenda duka yang bilang, Baisu, subai dia mati, alhamdulillah. Saya bukan orang sempurna, saudara juga bukan orang sempurna. Tapi berharaplah waktu kita mati orang minimal ingat. Ini orang ini, dia pernah tolong beta. Dan bukan bilang begini. Saudara, saya di rumah Oiba itu, ada kami punya teman, kami punya tetangga lah. Atau saya masih kecil, setiap kali dia lewat di rumah kami, selalu ada bahasa ini. Jaga besumpu ayam, jaga besumpu ayam, jaga bapak. Yang kedua, jaga jemuran, jaga jemuran, jaga jemuran. Itu bukan jaga dari hujan, saudara. Ada orang yang memang punya karunia. Dia tidak punya ayam, tapi dia punya ayam di mana-mana. Setiap kali ayam itu ada bermain, maka kalau dia lewat, su hilang, tahu saya cari di mana-mana, pasti dia tuh. Ada satu lagi dia tidak ambil ayam, tapi pakaian. Jadi kalau dia lewat, kalau saudara pun pakaian hilang, tahu saya tanya anak, tahu saya tanya istri, tahu saya tanya suami, dia sudah. Sehingga waktu dia mati, dong bilang, bah sudah, mulai hari ini ayam tidak akan hilang lagi. Atau saudara masih karunia yang sama. Sebab kami ini dulu punya karunia, yaitu karunia mencuri anjing. Bapak dia ada di sini. Kami harus mengaku di hadapan Tuhan. Saya setiap SD itu bangun pagi, daging anjing sudah ada. Dan betapa senangnya kita. Karena malam itu kita pun kakak-kakak dong tangkap rantai anjing, hiki dia. Lalu bikin RW. Yang menarik adalah pas makan kita berdoa. Tuhan terima kasih buat berkat Tuhan yang itu bukan berkat Tuhan, saudara. Itu hasil curian. Dan saya tidak mau lagi tutup dengan yang lebih luar biasa. Ada tetangga kami lagi yang saya tahu dia juga tukang curi anjing. Heran kami itu anjing itu kalau gonggong orang itu biasa. Kalau anjing itu kan gonggong itu biasa toh. Kalau dia menyanyi itu yang salah. Setiap kali orang lain lewat, orang dia gonggong. Begitu saya. Tapi heran kalau dia lewat, itu anjing seperti mau makan dia. Pegang dari budak sini seperti mau makan dia. Lalu saya kakak saya masih ingat, dia bilang, itu tanda lu pencuri anjing. Makanya anjing bilang, lu gara-gara lu bebung kawan bilang begini selalu. Saya kasih tahu saudara, mungkin kita tidak pencuri anjing lagi, tapi mama-mama suka pencuri bunga. Dulu di orang mati, orang ada menangis, ada fokus di riwayat hidup mama dong bilang, habis ibadah dunia itu bunga sebelah sana. Wah itu bagus kalau tanam di muka rumah. Hei, itu pencuri. Jangan akhiri hidup ini dengan cara tidak baik. Saya tutup dengan ilustrasi dan kita berdoa. Anda percaya bahwa satu waktu ada pengangkatan ke surga? Dan Anda percaya kita akan diangkat ke surga nanti? Ada cerita. Laki-laki kurus satu ini saat pengangkatan itu Yesus datang mengangkat, semua terangkat. Yang gemuk, badan besar terangkat gampang-gampang ke surga. Ya ada satu kurus kerempet tidak bisa terangkat ke surga. Lalu dia tanya, Tuhan kenapa? Itu yang badan besar bisa tangga kok saya kurus, apa yang membuat saya berbangsa? Lalu Tuhan bilang begini, coba lu ingat yang ada di lutut tangan itu apa? Kalau Tuhan seperti buka video ini, ternyata kira-kira 15 tahun yang lalu dia ada berdiri pegang mangga nih. Lalu Tuhan bilang, lu lihat sudah. Kenapa aku saya tidak? Ya itu gara-gara itu. Lalu dia tanya, kenapa? Lu ingat waktu itu gara-gara lu bini ngidam.
Terlalu ngidam uang tidak ada, lalu lupi petik orang, lupi lempar orang ke mangga. Itu mangga yang bikin beban, sehingga saat orang lain diangkat, itu beban, mangga jadi beban untuk engkau tidak terangkat. Saya kasih tahu saudara, tutuplah hidup ini. Memang tidak sempurna, tapi kita punya kesempatan untuk menutupnya dengan berkata Tuhan, walaupun ini sudah terakhir, saya mau buat itu Tuhan. Kasih tepuk tangan dan kita berdoa bersama. Mari kita bangkit.